Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang selalu baik yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami sedang ibadah di rumah kami masing-masing berserta keluarga kami tahu ini adalah waktu-waktu yang indah untuk kami bersama-sama mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami semuanya, berkati suami istri, berkati anak-anak, dan berkati setiap orang yang bersama-sama dengan kami di dalam ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya yakin saudara semuanya dalam keadaan baik hari ini. Dan dengan penuh hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita dapat beribadah bersama-sama, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu, semua gereja-gereja memperingati tentang hari Pentakosta, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, ketika Yesus menyelesaikan tugas penebusannya, berarti kehadiran Allah berarti bukan tidak ada di dalam dunia ini. Tetapi kehadiran Tuhan ada melalui Roh Kudus-Nya yang dapat berjumpa dengan setiap kita pribadi lepas pribadi lewat roh yang ditempatkan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setelah kita menerima keselamatan, setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kita menerima kasih Yesus yang besar, lantas mau apa yang mau kita kerjakan? Ada beberapa orang Kristen hanya puas dengan melihat drama atau film penyaliban Yesus Kristus yang begitu dramatis. Ya, kadang-kadang ada orang menontonnya sampai menangis, saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini dan telah menyelesaikan dengan segala-galanya. Dan saudara dan saya yang percaya mengatakan sudah diselamatkan Tuhan. Kasih Yesus besar atas hidup kita. Yesus telah mengampuni dosa kita. Dia telah membawa kita kembali kepada gambar rancangannya yang semula. Saya mau katakan saudara, Anda tidak boleh berhenti hanya di dalam menyaksikan penyaliban Yesus. Anda tidak boleh hanya berhenti bagaimana Roh Kudus melawat dan menjamah hidup saudara. Anda tidak boleh hanya berhenti melihat mujizat-mujizat Tuhan yang sedang terjadi dalam pelayanan kita. Saya mau katakan saudara, lebih daripada itu Allah telah mempersiapkan hidup kita, umat-umatnya yang percaya kepada Dia, untuk melakukan tugas yang mulia, supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kenapa saudara bisa menjadi saksi Kristus? Karena Anda mengalaminya. Lihat para murid-murid itu ketika Yesus naik ke sorga dan berpesan kepada mereka bahwa mereka akan tetap tinggal di kota itu sampai segala sesuatunya digenapi, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Tetapi ketika mereka menerima itu, saya melihat di dalam semangat mereka ada yang luar biasa. Yang tadinya mereka meratapi tentang kematian Yesus. Mereka menangis bagaimana Yesus digantung di kayu salib. Bahkan mereka tercerai-berai karena takut ditangkap oleh tentara-tentara Romawi pada saat itu. Tetapi saudara lihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka menerima kehadiran Allah di dalam Roh Kudus-Nya yang turun, yang hadir di dalam setiap pribadi mereka. Kalau saya baca Alkitab, mereka sangat luar biasa dipakai.
Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah diselamatkan untuk menyelamatkan. Sama-sama kita baca tema ini. 1, 2, 3 ya. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Nah, kalau saudara hanya berpikir yang penting aku percaya Yesus sudah selamat. Nah, ini pengajaran yang bisa saya mau katakan saudara bisa menyesatkan saudara. Sehingga banyak orang Kristen yang hanya berdiam diri saja ketika dia datang ke gereja ya dengan memimpin pujian, dengan dia sudah berdoa, kadang-kadang mencucurkan air mata. Ketika dia kembali kepada kehidupannya yang semula, pulang ke rumah, tidak ada yang berubah. Jadi kalau saudara dan saya diselamatkan Tuhan, supaya kita menyelamatkan yang lain. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai dengan 8, kita baca bersama-sama. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, pada waktu itu saudara, mereka bertanya tentang pemulihan kota mereka, tentang pemulihan hidup mereka, tentang kesejahteraan yang akan mereka alami setelah Yesus meninggalkan mereka. Nah, tentu kita sering berpikir begitu, demikian. Oh, ketika aku percaya kepada Yesus, aku akan semakin kaya. Tidak salah. Aku tidak ada. Ya, tidak masalah berpikir begitu. Ketika aku nanti mengikuti Yesus, segala kehidupanku tercukupi, sah-sah saja, saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah tujuan Yesus menebus saudara dan saya hanya untuk yang lahiriah? Bukan, saudara. Allah mempersiapkan hal yang besar untuk kita masuk di dalam kerajaannya. Dan masih banyak orang yang lain yang harus masuk ke dalam kerajaan Allah lewat iman dan percaya mereka kepada Yesus Kristus, dan mereka meninggalkan dosanya dan mereka menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Bagaimana hal itu bisa terjadi kalau tidak ada orang yang pergi, tidak ada orang yang memberitakan bahwa Roh Kudus telah mengurapi kita ketika kita percaya kepada Dia. Tetapi pengurapan dari Roh Kudus itu bukan hanya untuk kau alami saja. Ketika engkau sedang diurapi Tuhan, engkau merasa sukacita. Tetapi ketika kau kembali ke rumahmu, kembali ke pekerjaanmu, kembali ke keluargamu, adakah sesuatu yang berubah di dalam hidup kita? Jawab. Pribadi, lepas pribadi. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, target daripada Yesus menyelamatkan kita, supaya kita memiliki kesaksian tentang Dia. Memiliki kesaksian yang hidup kepada banyak orang tentang Yesus. Lantas saudara, kalau kita bicara diselamatkan untuk menyelamatkan, apa harusnya yang harus kita miliki untuk menghargai kasih Yesus yang besar itu? Apakah saudara hanya puas dengan ibadah yang kita lakukan, Anda merasa sukacita? Apakah Anda hanya merasakan kehadiran Tuhan dengan di dalam doamu, engkau diurapi Tuhan, engkau menangis, tetapi setelah itu engkau tidak menjadi saksi Kristus?
Saya mau katakan saudara, tujuan Yesus menebus kita sampai melakukan yang sangat luar biasa, supaya saudara dan saya menjadi saksinya. Amin. Sama-sama katakan, menjadi saksi Kristus. Lagi, menjadi saksi Kristus. Jadi kalau dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita sering bertanya di dalam hidup kita, Tuhan, aku mau melayani Engkau kalau semuanya sudah tersedia. Tuhan, aku mau melayani Engkau kalau semuanya sudah beres dalam keluargaku. Tuhan, saya akan melayani Engkau kalau saya sudah sukses. Saya mau katakan Engkau tidak perlu tahu itu. Dikatakan Engkau tidak perlu mengetahui tentang masanya kapan. Tetapi sekarang, setelah Engkau menerima Yesus, Engkau mengalami pencurahan Roh Kudus-Nya atas hidupmu. Dan engkau percaya bahwa Dia tinggal di dalam hidupmu. Engkau bukan untuk itu, tetapi engkau harus menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya saudara, bicara diselamatkan untuk menyelamatkan. Yang pertama adalah mengalami untuk dialami banyak orang. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak pernah mengalami tentang kasih Tuhan? Anda harus bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup. Engkau tidak boleh mengukur kebaikan Tuhan hanya sebatas yang jasmani, yaitu tentang uang yang tercukupi, tentang pekerjaan yang dipromosikan, tentang kesehatan yang berlimpah. Saya mau katakan itu pasti disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Tetapi pengalaman apa yang paling terdalam di dalam hidupmu tentang kasih Yesus, tentang kebaikan Tuhan, apa yang kau alami itu, sebesar apa yang kau alami tentang kasih Tuhan, maka sebesar itu yang bisa engkau nyatakan, yang kau bagikan kepada banyak orang. Kalau engkau mengalaminya di gereja atau di dalam pelayananmu hanya kekecewaan, kecewa kepada pelayan yang lain, kecewa dengan orang yang lain, kecewa kepada pendeta. Kalau hanya itu yang kau alami di gereja, kalau itu yang kau hanya alami mengikuti Yesus, sakit hati, kecewa kepada yang lain, sepertinya kau pikir orang tidak peduli engkau. Saya mau katakan, pengalamanmu itu yang kau ceritakan kepada banyak orang. Apa yang kau alami itu yang kau akan beritakan kepada banyak orang. Sehingga engkau bukan menyelamatkan orang, tetapi ketika engkau diselamatkan Yesus, engkau ingin dipergunakan untuk menyelamatkan yang lain. Melalui kesaksian hidupmu yang benar, yang sungguh-sungguh kau alami kepada Yesus, bukan kepada orang yang lain. Bukan pengalaman dengan pendetamu, bukan pengalaman dengan sesama pelayan, tetapi engkau mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Kedalaman kasih-Nya engkau harus alami secara pribadi. Amin, saudara. Waduh, kalau engkau mengalaminya, saudara, engkau akan bisa membagikan apa yang kau alami itu untuk dialami banyak orang. Jadi dikatakan di dalam Matius 10 ayat 7 sampai dengan 8. Sama-sama kita membacanya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau engkau mengalami kasih Tuhan yang besar, engkau sudah ditolongnya, engkau sudah mengalami kuasa oleh pencurahan Roh Kudus-Nya,
Engkau akan pergi seperti firman Tuhan ini. Engkau akan beritakan kerajaan sorga. Engkau tidak akan beritakan tentang kesakitan hatimu. Engkau tidak akan beritakan tentang kekecewaanmu. Engkau tidak akan beritakan tentang kegagalanmu. Tetapi engkau akan beritakan bagaimana kasih Tuhan menolong hidupmu. Ketika engkau mengalami bersama dengan Yesus, engkau akan tahu bahwa pengalamanmu itu engkau akan beritakan kepada banyak orang, sehingga mereka juga mengalami. Itu sebabnya saudara, kenapa banyak orang hanya diam saja? Kalau ada yang mendengar khotbah ini bertobat. Kenapa banyak orang hanya diam, datang gereja, nangis, pulang, biasa saja? Saya bukan nyindir saudara, tapi harus saya singgung karena ini kebenaran firman Tuhan. Di gereja dia sepertinya luar biasa dalam pelayanan, ya. Tetapi bagaimana kata orang tentang hidup kita? Itu yang paling penting. Sudah berapa banyak orang yang Anda layani dan saksikan tentang kasih Tuhan sehingga mereka berubah? Itu yang paling penting di hati Tuhan. Itu yang paling dibutuhkan Yesus. Ketika engkau beritakan tentang kerajaan Allah, ketika engkau beritakan tentang Injil, ketika engkau mulai berdoa untuk orang-orang yang sakit dan engkau mulai melayaninya, ketika kuasa doamu, pelayananmu membangkitkan orang yang sudah mati imannya untuk bangkit kembali. Ketika kau beritakan tentang kerajaan Allah sehingga yang sakit disembuhkan, setan-setan diusir karena diberikan Tuhan kuasa kepada kita. Maka kamu juga akan memberitakannya, akan pergi. Dan engkau tidak pernah pikir tentang waktuku yang habis. Engkau tidak akan pernah pikir tentang uangku yang habis. Engkau tidak pernah akan pikir tentang segala-segalanya yang telah engkau berikan untuk Tuhan. Karena engkau telah memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Karena engkau telah menerima karunia itu dengan cuma-cuma. Karena segalanya diberikan Tuhan dengan cuma-cuma dan tidak ada yang kau bayar. Maka engkau harus siap seperti Yesus, seperti para murid, untuk dengan rela menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena masanya sekarang adalah masanya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus untuk menyaksikan segala apa yang telah engkau alami bersama dengan Yesus untuk boleh dialami banyak orang. Kalau kita baca kembali saudara di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3, sama-sama kita baca. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita diselamatkan, kita untuk menyelamatkan orang lain. Melalui apa? Melalui pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Melalui pengalaman kita bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Dan itu juga supaya dialami banyak orang. Nah saudara, kita akan merasa sukacita ketika kita melayani, ketika kita beritakan Injil kepada banyak orang, ketika siapapun mereka yang tadinya sudah katakanlah memiliki masalah yang sangat besar. Dalam pelayanan yang sering saya saksikan, bahwa saya boleh melihat
Tuhan memulihkan banyak orang. Saudaraku dikasih Tuhan, saya juga sangat bersuka cita ketika orang-orang yang biasa tadinya, orang-orang yang tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi saya boleh melihat teman-temanku yang lain, ya, yang juga menyaksikan ini. Saya melihat Anda semakin giat di dalam pelayanan. Ternyata Injil yang diberitakan itu telah tertulis di dalam hatiku dan juga di hatimu, sehingga orang lain bisa membaca saudara dan saya, bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Saya pun diinjilin orang, saya pun dipertobatkan oleh hamba Tuhan yang lain, sehingga ketika saya dipertobatkan, saya mengambil komitmen untuk terus mengikuti Yesus. Sehingga apa yang telah disampaikannya kepada saya sekarang menjadi surat Kristus yang ditulis oleh pelayanannya. Dan saya juga rindu melihat banyak orang, terutama yang ada di dalam GBI Eklesia. Saya boleh melihat saudara menjadi surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan itu. Dan setelah saudara telah mengalami itu, dan Anda juga harus terus menuliskan firman Tuhan itu di hati orang lain, sehingga mereka mengalaminya. Dialami banyak orang. Dialami banyak orang. Kenapa saudara? Karena itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Ketika saudara beritakan tentang keselamatan kepada banyak orang, bayangkan saudara, Anda sedang menulis mereka dengan firman Tuhan, dengan tinta yang dari Roh Kudus. Ketika engkau pulang, Roh Kudus akan melawat dia, sehingga mempertobatkan dia bukan kamu, tetapi Allah yang hadir lewat kesaksian hidupmu, lewat apa yang kau alami, sehingga orang lain juga mau mengalaminya. Tetapi kalau ada orang yang hanya rindu mengalami urapan Roh Kudus, yang hanya rindu mengalami jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan. Setelah dijamah Tuhan, apa yang Anda lakukan? Setelah Anda mengalami kasih Tuhan yang besar, apakah orang lain juga mengalaminya seperti yang kau alami? Atau kau hanya ingin rindu mengalami. Tetapi orang lain tidak pernah mengalami, supaya firman Allah ditulis di dalam roh hati mereka. Ini yang jadi persoalan, saudara. Itu menjadi perenungan. Itu apa saudara dan saya diselamatkan? Yang pertama tadi, ketika Anda mengalami, orang lain juga harus mengalami. Amin. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Poin yang kedua, menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Apa artinya kita memperoleh karunia yang hebat, tetapi kita tidak pernah menjadi teladan kepada banyak orang? Apa artinya semuanya kita memiliki karunia, bisa memindahkan gunung, bahkan mengusir setan-setan, tetapi kita tidak menjadi teladan bagi banyak orang? Waduh, saudara. Ini tujuan Yesus menyelamatkan kita. Kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan 16. Sama-sama kita baca. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Wah, luar biasa, saudara. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Kalau saudara lihat
gambar ini itu perjalanan Paulus dari satu kota ke kota yang lain, ya. Banyak sekali yang dia singgahi dan dia beritakan firman Tuhan. Tetapi dengan karunia, dengan segala apa yang dia miliki, yang dipercayakan Tuhan kepadanya, tetapi dia tetap berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara tahu, ketika engkau merasa bahwa keselamatan, pengampunan dosa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidupmu. Lihat wanita berdosa itu, ketika dia datang kepada Yesus, dia membawa minyak di dalam buli-buli, dan dia bersujud di hadapan Yesus. Dia menuang minyak yang mahal itu di kakinya, dan menyekanya dengan rambutnya, menangis sungguh-sungguh. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saudara mengalami kasih Tuhan yang besar, engkau menjadi orang Kristen bukan karena orang tuamu yang jadi Kristen. Engkau melayani bukan karena orang tuamu yang melayani. Engkau melayani Tuhan karena memang itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena engkau mengalami kasih Tuhan. Waduh, saya kalau membacanya saudara, dia mengakui bahwa akulah yang paling berdosa. Ya benar. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena dia banyak membunuh pengikut-pengikut Yesus. Dan termasuk Stefanus. Ya, dia rajam. Dia bunuh. Dia sangat benci kepada pengikut Kristus. Tetapi ketika Yesus menjamah dia, ketika Yesus berbicara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ketika Yesus datang kepada pribadinya, dia berubah total. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dia mulai giat dan ingin memberikan hidupnya kepada Yesus. Luar biasa. Tetapi banyak orang hanya berpikir, yang penting aku udahlah aktif-aktif aja. Yang penting saya udah datang saja. Udah merasa bangga sekali seminggu ke gereja. Saya mau katakan, ke gereja itu bukan itu yang menjadi tujuan utama kita. Tetapi ke gereja itu supaya kita berjumpa dengan sesama seiman yang lain. Supaya kita saling mendoakan, menguatkan. Tapi setelah itu, Anda dan saya harus memberitakan tentang kasih Tuhan yang besar. Sehingga melalui apa yang kita alami. Seperti katakan Paulus kepada Timotius ini. Dengan demikian aku menjadi contoh. Contoh. Bagi siapa? Bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Nah, hari-hari ini banyak orang semakin ke neraka. Banyak iblis yang menggoda hati mereka. Banyak media yang merusak pikiran mereka. Banyak persoalan di dalam keluarga yang merusak hidup mereka. Saya mau katakan saudara, kalau Anda terus dalam persoalan-persoalan itu, kapan engkau mau jadi teladan bagi banyak orang? Kapan engkau memberitakan Injil kepada banyak orang supaya mereka memperoleh hidup yang kekal? Sementara engkau berputar-putar terus di dalam masalahmu, kapan engkau menjadi teladan bagi banyak orang lain yang kemudian akan percaya? Jangan-jangan saudara, kita ke gereja hanya mau berdoa untuk masalah kita. Bertahun-tahun, 2 tahun itu terus. Dan akhirnya saudara, setelah persoalannya didoakannya 5 tahun, dia mulai berkata, Yesus tidak ada. Tetapi tadi, firman Tuhan sebelumnya, engkau tidak perlu tahu tentang pemulihan itu. Tetapi pergilah
Beritakan Injilku. Saksikan kasih Tuhan yang besar. Sehingga kita diubah Tuhan, diubah Tuhan, diubah Tuhan. Tanpa kita sadari, ada satu perubahan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita ini. Sehingga kita mulai dicintai banyak orang. Sehingga mulai orang melihat ada sesuatu teladan yang bisa kulihat di dalam dirinya. Aku melihat ada cahaya Kristus dalam dirinya. Wah, ini yang penting kita kejar. Ini yang penting kita alami. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, ketika kita berjumpa dengan siapapun, adakah kesan-kesan tentang Injil Kerajaan Allah yang mereka alami? Ketika mereka mulai berbicara tentang namamu, ketika mereka mengenal tentang Engkau, hal apa yang ada di dalam pemikiran mereka yang seharusnya mulai dia berkata, oh, dia sungguh-sungguh menolong saya melalui firman Allah yang diberitakan, sehingga sampai saat ini aku kuat, sehingga sampai saat ini aku boleh bertahan, sehingga melalui pengalaman hidupmu engkau menjadi teladan bagi banyak orang. Tanpa kau sadari, saudara, ketika kita berdoa, ketika kita mulai tidak pikirkan masalah kita, ketika kita mulai mau terus datang ya kepada jiwa-jiwa, beritakan tentang Kristus Yesus, ya menyelamatkan banyak orang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tanpa saudara sadari, setiap perkataan-perkataanmu yang sudah engkau sampaikan itu, yang mengubah banyak orang, dan itu dia lakukan lagi kesaksian hidupnya kepada banyak orang. Betapa luar biasanya kita bisa merebut jiwa-jiwa ini untuk menjadi milik Yesus. Dan kita lihat saudara, di kitab selanjutnya di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 15, sama-sama kita baca. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku, kalau kita melihat kisah tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yang dia adalah tokoh yang sangat dikagumi para murid-muridnya, segala kuasa, mujizat yang mereka telah lihat bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus yang adalah Allah yang mengosongkan diri dan sama seperti kita, itu pun sudah kehinaan. Tetapi dia juga datang dan dia membasuh para muridnya. Bayangkan saudara, sebagai guru yang mereka agungkan, sebagai seorang tokoh yang telah membawa mereka di dalam pelayanan yang luar biasa, mengutus mereka, tiba-tiba harus sujud dan membasuh kaki mereka. Inilah keteladanan yang diberikan Yesus bagi kita, supaya kita bukan orang yang paling super, bukan orang yang paling bisa, tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia juga mau merendahkan hatinya. Merendahkan hatinya. Dia membasuh kaki-kaki para murid-muridnya. Dia meninggalkan teladan kepada mereka. Dan juga kepada saudara dan saya. Jadi kalau ada orang yang sulit mengampuni, udah kau percuma jadi orang Kristen bertahun-tahun. Mengampuni saja kau gak lulus. Gimana kau mau bersaksi yang lain? Kalau engkau tidak bisa mengampuni, engkau ada akar kepahitan. Ketika engkau bertemu dengan orang, yang kau tularkan adalah kekecewaan hatimu. Engkau akan ceritakan masalahmu ke A, ceritakan ke B. Karena itu yang paling penting kamu pikir di dalam hidupmu. Sementara Injil Kristus tidak engkau sampaikan bagaimana Yesus mengubah hidupmu. Lihat para murid-murid itu. Lihat apa yang dilakukan Yesus. Dia rela
merendahkan hatinya. Dia basuh. Apakah sudah sehina itu sakit hatimu sehingga engkau tidak bisa mengampuni? Teladan diberikan Yesus bagi kita tidak cukup untuk menyemangati kita. Makanya kata-katanya, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Bicara diselamatkan untuk menyelamatkan. Anda dan saya memiliki ciri-ciri yang kedua, menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, ciri-ciri yang ketiga, saudara, ketika saudara dan saya diselamatkan oleh Yesus, dan bahkan Roh Kudusnya telah dicurahkan bagi kita, dan kau mengalami itu. Ciri-ciri yang ketiga adalah meletakkan dasar iman bagi banyak orang. Dikatakan supaya saudara dan saya meletakkan dasar iman. Karena firman Tuhan telah membuat engkau beriman, sehingga engkau mau meletakkan dasar-dasar itu. Ya, dasar iman yang kuat bagi banyak orang. Sama-sama kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika engkau mengalami bahwa engkau sudah diselamatkan oleh Yesus, engkau untuk menyelamatkan orang lain, yang ketiga yang harus kita lakukan, meletakkan dasar iman bagi banyak orang. Ketika engkau berdoa, ketika engkau beritakan firman kepada banyak orang, ketika engkau mulai berikan petunjuk-petunjuk firman Allah terhadap segala masalah yang mereka hadapi, dan engkau mulai ajarkan bagaimana tentang firman Allah yang luar biasa mengubah hati, itu masih meletakkan dasar. Itu kita sedang letakkan dasar dia. Percaya kepada Yesus, kokoh di dalam Yesus. Selanjutnya, saudara harus membangun di atasnya. Anda harus membangun. Alkitab katakan ada orang membangun dengan kayu, ada orang membangun dengan jerami. Saya mau katakan saudara, kalau saudara baca di ayat selanjutnya, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari api. Ketika engkau mendengar khotbah, ketika engkau datang ke gereja, ketika engkau mendengar pendeta berkhotbah, ketika ada pelayan Tuhan yang datang melayani kita, mendoakan kita, itu masih meletakkan dasar. Dan pelayananmu pun meletakkan dasar yang kokoh di dalam Yesus. Supaya orang membangunnya dengan baik di atasnya. Tetapi banyak orang merasa sudah kokoh di dalam Yesus, sehingga ada semangat yang berapi-api. Tetapi saya ada melihat, saya nggak tahu apakah saudara mengalami, atau siapapun mengalaminya, bertobat,
setelah mendengarkan firman Tuhan ini, ada orang kelihatannya pertobatannya semangat sekali. Ya. Tetapi ketika diuji, ya kan, mungkin semangatnya itu, ketika dia percaya Yesus, wah, dapat pekerjaan yang bagus, gitu kan. Nah, ketika dia mulai aktif di gereja, dapat pasangan hidup yang cantik dan yang ganteng, gitu. Ya. Ketika dia didoakan, datang kepada Yesus, yang nggak punya anak, tadinya punya anak, begitu kan. Dan ketika dia datang kepada Yesus, tadinya udah bangkrut, dipulihkan. Apalagi sudah. Terserah terjemahkan dalam hidupmu. Ya. Saya mau katakan, saudara, kalau dasar imanmu sebatas yang lahiriah itu, ketika ada dalam pengujian engkau tidak akan sanggup, kau akan terbakar. Makanya saya melihat, ada orang berapi-api luar biasa. Ketika di dalam semangatnya itu seperti dia nggak bisa pisah dengan Yesus itu. Yesus itu dekat dengan dia begitu ya. Mau apapun katanya dia nggak peduli, dia semangat. Tapi begitu ada persoalan, begitu ada tantangan hidup, begitu ada masalah yang dihadapi, begitu ada doa yang belum dijawab, imannya terbakar. Berarti yang selama ini yang dia bangun itu bukan emas atau perak atau batu permata. Rupanya dia membangun dengan kayu, rumput kering, jerami, yang sedikit aja ada persoalannya langsung terbakar. Dia lupa tentang kasih Tuhan yang sudah mengasihi dia. Dia tidak ingat lagi tentang kasih Yesus. Dia tidak mau peduli lagi. Saya mau katakan, saudara, untuk apa saudara mau datang kepada Yesus? Berarti firman Tuhan itu tidak bisa membuat engkau kokoh dalam-dalam. Itu sebabnya kalau seseorang itu membangun rumah di atas pasir katanya, gampang kan bangun rumah di atas pasir? Mana lebih gampang bangun rumah di atas pasir daripada di atas batu? Gampangan di atas pasir, saudara. Nggak terlalu sulit untuk ngorek, mau 10 meter gampang. Batu keras. Nah demikian juga iman kita, saudara. Kalau kita hanya membangun hal-hal yang gampang secara rohani, ya udahlah nggak apa-apalah. Dan hanya tentang yang kebutuhan kita saja. Saya mau katakan bukan berarti Yesus tidak memperhatikan kita. Kalau saya bicara seperti ini, bukan Yesus itu tidak peduli terhadap persoalan kita, bukan. Kalau saya bicara seperti ini, berarti Yesus itu tidak peduli tentang doa kita, bukan. Tetapi saya mau katakan, saudara, ketika Anda mulai semakin dewasa, semakin mulai engkau mengambil keputusanmu sendiri. Mungkin tadinya kau masih dituntun. Mungkin tadinya engkau masih ada hamba Tuhan yang menuntun engkau. Mungkin masih ada terus yang mendoakan engkau. Tiap hari datang ke rumahmu. Terus kau didoakan. Masih ada itu. Tetapi suatu saat tidak lagi. Engkau harus membangun hidupmu di atas dasar iman itu. Engkau harus bangunnya itu jangan jerami. Jangan rumput kering. Jangan juga kayu, itu gampang terbakar. Jadi kalau ada orang yang kecewa, kalau ada orang yang tidak sungguh-sungguh dan mulai menurun apa yang kau bangun di dalam imanmu, mungkin enggak emas, ya. Tapi jangan rumput kering, jangan jerami itu. Kalau saya dulu di kampung itu, kalau lagi sedang selesai panen itu kan, ada jerami yang kering itu cuman gini aja kebakar banyak, saudara. Bayangkan api yang kecil itu bisa membakar sebanyak itu sawah.
yang dengan jerami yang banyak itu. Kecil. Tapi kalau kita bicara lagi tentang kayu, ya agak lebih susah. Ya kalau korek api nggak akan bisa terbakar, harus ada api yang besar baru bisa terbakar. Ya. Nah banyak orang Kristen saudara, masalahnya sederhana, tidak terlalu sulit, tapi kekerasan hatinya itu dia tidak mau diubah. Dan apa yang terjadi saudara, dia sedikit aja ada persoalan, dia kecewa kepada Tuhan. Sedikit aja ada persoalan, dia kecewa kepada hamba-hamba Tuhan. Sedikit ada persoalan, dia kecewa kepada orang yang melayani. Oh itu gak benar itu semua itu. Mungkin kau melihat ada hamba Tuhan yang gak benar hidupnya. Mungkin kau melihat ada pelayan Tuhan yang gak benar hidupnya. Tetapi bukan itu Tuhanmu. Kau melihat Yesus yang baik, yang telah membasuh kaki murid-muridnya, yang mau mati untuk engkau. Itulah yang harus kita pandang, karena dia dasar bangunan yang teguh. Sehingga engkau akan membangunnya dengan batu permata. Kalau saudara bisa bangun batu permata dalam hidupmu, berarti ada keindahan-keindahan yang muncul dalam hidup kita ini yang bisa dinikmati banyak orang. Sehingga ada keindahan, apalagi kalau mulai lagi ke emas, ya kan? Emas itu kan dibutuhkan banyak orang, apalagi sekarang kan harga emas tinggi gara-gara si corona ini kan. Kayak sekarang saudara, dunia dilanda oleh virus corona, tetapi harga emas melonjak. Luar biasa ya. Kadang-kadang ya harga emas naik. Saudara dan saya begitu. Begitu tantangan dunia ini banyak, ya kan? Terus karena engkau sudah meletakkan dasar imanmu yang kokoh di dalam firman Allah, di dalam Yesus, ya ada persoalan yang besar. Ya mungkin kau dirumahkan, atau mungkin ada yang di PHK karena persoalan si virus corona itu, ya. Kalau engkau bangun dengan emas, seperti sekarang kan harga emas melambung. Orang makin resesi, harga emas makin mahal. Anda dan saya pun. Kalau engkau membangunnya itu dengan emas, persoalan makin banyak, masalah terus makin melonjak, beban semakin besar, tetapi engkau semakin naik, engkau semakin berharga, engkau semakin ada kecemerlangan di dalam hidupmu. Engkau tetap melihat kebaikan Tuhan. Karena engkau tidak ditentukan dengan masalah hidup ini. Engkau tidak ditentukan dengan persoalan yang ada. Karena hidupmu ditentukan dan ditebus oleh Yesus. Dan engkau tahu kemana tujuan hidupmu. Sehingga akan tetap berkata, terima kasih Tuhan dengan keadaan ini. Hargaku makin naik. Kayak emas. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Ada yang makin turun imannya dengan keadaan ini? Bertobat. Berarti kau bangun dengan jerami. Ada yang kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada yang lain karena mungkin tidak cepat Anda ditolong gitu ya. Dan engkau tidak bangun imanmu dengan ya permata, batu permata. Ya mungkin dengan persoalan sedikit saja, jangan-jangan dengan rumput kering gitu kan, cepat terbakar. Kasihan. Kau nanti mutar-mutar gitu-gitu terus. Jangan. Yesus sudah sungguh-sungguh mau memberikan teladan bagi kita. Firman Allah sudah menjadi batu karang yang teguh. Bangun di atas itu. Amin. Yes. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat 3 hal. Pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Orang, ciri-ciri orang yang pertama. Mengalami untuk dialami banyak orang. Yang kedua, menjadi teladan bagi banyak orang. Yang ketiga, meletakkan dasar iman bagi banyak orang. Nah saudara dikasih Tuhan,
hari ini adalah kita kan perjamuan kudus. Tetapi saya mau ajak saudara, jangan perjamuan kudus yang akan kita lakukan setiap sekali sebulan itu adalah hal yang biasa. Tetapi perjamuan kudus itu merenungkan kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Makanya ketika saudara mau ikut dalam perjamuan kudus ini, saudara harus merenungkannya. Karena perjamuan yang kita alami ini adalah peringatan akan kasih Tuhan yang besar. Ya, sehingga saudara sungguh-sungguh merenungkan bagaimana Yesus yang telah memberikan yang sangat luar biasa atas hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan saudara alami itu. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saksikan yang berikut ini. Titis demi titis darahnya mengalir, membasuh dosa-dosa kita, ya dosa umat manusia. Lihat kayu itu dipanggul, rasakan tubuh didesak. Bayangkan kepala itu dimakatai duri, namun piala tetap di dalamnya. Lihat tangan dan kaki itu direjam. Rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan badan itu dihujam tombak, namun lakon terus berlanjut. Dicambuk, dipecut, diseret, dia berdarah. Darahnya mengucur di sekujur tubuh. Rambut patah. Dalam hati bertanya, apakah itu salahnya? Deraan lahir menusuk jiwa. Rasakan cercaan menimpa batin. Semua begitu memilukan, semua begitu mengiris. Sekali lagi aku bertanya, apakah itu salahnya? Bukan. Semua ini adalah kasih. Membuang terurai sebagai luka tubuh demi menyatukan cinta abadi. Sebuah harga yang luar biasa kau bayarkan hanya demi kami, insan yang penuh dosa dan ambisi. Terima kasih Yesusku untuk darahmu, tubuhmu, pengorbananmu. Sungguh aku tiada berdaya tanpa salibmu menebusku. Aku telah mengalami bagaimana kasih-Mu yang besar. Biarlah apa yang ku alami kasih Tuhan yang besar mau dialami banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan teladan kepada kami, bahkan sampai membasuh kaki murid-murid-Mu. Aku adalah orang yang berdosa, yang telah Engkau selamatkan. Aku juga ingin menjadi teladan bagi banyak orang. Dan bukan hanya itu Tuhan Yesus, Engkau telah meletakkan dasar iman untuk kami percaya dan kami mau membangun di atasnya. Dan biarlah juga kami meletakkan dasar. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman bagi kami. Terima kasih buat segala kasih-Mu yang besar. Engkau begitu agung dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu mulia dalam hidup ini, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Hari ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan hadir dalam perjamuan. Nah, oleh karena itu saudara pun dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ambil waktu saat teduh, puji dirimu, apakah Engkau layak menerima perjamuan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Baik, kita memakannya. Sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita meminum. Kau menyembah Tuhan, kau naikkan syukurmu kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala pengorbanannya atas hidup kita, atas segala kasih-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan Tuhan? Hanya mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu Bapa, dan biarlah Engkau terus mengurapi setiap hidup kami. Bahkan setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Lewat perjamuan kudus yang kami peringati hari ini, kami diingatkan kembali betapa kasih Tuhan begitu besar akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami, dan biarlah kuasa-Mu Tuhan hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu berdoa supaya setiap yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus, dan biarlah kuasa-Mu Tuhan datang dan menghampiri setiap mereka yang sedang sakit. Dan kami percaya urapan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa penyakit dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, Engkau menerima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya lewat pengorbanan-Mu, lewat perjamuan kudus yang sudah kami nikmati hari ini, Bapa, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami semuanya, pada umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, jamahan-Mu atas mereka, terlebih semua pemirsa yang ikut di dalam ibadah ini. Bapa, biarlah kasih-Mu menjamah melawat setiap mereka Tuhan, dan setiap pergumulan mereka ketika mereka berdoa dan datang berseru-seru kepada Tuhan. Maka Engkau Bapa yang adil, yang selalu memperhatikan, yang selalu menolong, bahkan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau terus bersama-sama dalam setiap hidup kami. Dan biarlah lawatan-Mu juga atas mereka Tuhan. Diberkatilah mereka,
Dan jamahlah mereka Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau juga memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau memberkati setiap anak-anak. Engkau memberkati seluruh kami Tuhan. Ketika kami berpaut kepada Tuhan Yesus, maka Tuhanlah yang terus menolong hidup kami sampai selama-lamanya.